Hanya sedikit hal yang diperlukan untuk membuat orang bijak bahagia. Tetapi tidak ada yang bisa memuaskan orang bodoh. Pak Hendra menatap wajah dingin putranya dan merasakan perasaan rumit yang sulit untuk dimengerti. Stefan, putra sulungnya ini sangat hebat. Jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan dirinya saat muda. Stefania memasuki perusahaan keluarga Sinaga dari level pegawai rendah, tanpa memanfaatkan kedudukannya sebagai calon pewaris, memanjat sendiri sampai ke atas. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Stefan berhasil memperoleh kepercayaan penuh dari semua anggota direksi perusahaan dan menjadi CEO ES Real Estate. Selain itu, Stefan juga memiliki usaha-usaha lain yang dibuatnya sendiri tanpa bantuan keluarga Sinaga. Sebagai seorang ayah, tentu saja Pak Hendra sangat bangga atas keberhasilan Stefan. Tapi sebagai seorang ayah, dia juga merasa kecewa karena putranya yang hebat ini memiliki sifat keras kepala yang sama seperti dirinya. Sejak kematian Desti, ibu kandung Stefan, ada ganjalan hati antara kedua ayah dan anak ini. Di antara mereka seolah ada bongkahan es besar yang tidak pernah bisa meleleh. Pak Hendra tidak bisa mengerti mengapa Stefan yang mau menerima kehadiran Vanessa tidak bisa menerima kehadiran Mirna. 20 tahun lebih telah berlalu sejak Pak Hendra menikahi Mirna. Menurut Pak Hendra, sebagai seorang ibu tiri, Mirna sudah memperlakukan Stefan dengan cukup baik. Pak Hendra selalu berpikir, apakah Stefan merasa marah? Karena aku terlalu cepat mengambil istri baru. Dan itu dilimpahkannya pada Mirna. Tapi, apapun itu sebab kemarahan Stefan, ini selalu menjadi alasan untuk kehidupan percintaannya yang berantakan. Mungkin Pak Hendra sendiri tidak pernah menyadari kalau sikapnya yang suka bermain dengan wanita itulah yang juga ditiru oleh Stefan. Dirinya selalu menyalahkan ayah Desti yang dianggapnya salah mendidik Stefan. Memang sejak Desti meninggal, kakek Stefan itulah yang lebih banyak berperan dalam mendidik Stefan. Stefan yang memiliki rasa trauma dalam hubungan pernikahan orang tuanya selalu merasa curiga tentang maksud wanita-wanita yang mendekatinya. Dia selalu merasa bahwa mereka mendekatinya karena apa yang dimilikinya, bukan karena dirinya sendiri. Memang tak terfikir oleh banyak orang, seorang pria sukses seperti Stefan ternyata tidak mempunyai rasa percaya diri dalam perasaan cinta. Dalam lubuk hati kecilnya, Stefan merasa ia adalah seorang sosok yang tidak layak untuk dicintai. Jika seorang ibu yang memiliki hubungan darah dengannya tidak bersedia mendampinginya, bagaimana mungkin wanita asing bersedia? Stefan sangat menyayangi dan menghormati Desti, ibu kandungnya. Seorang sosok ibu yang menurut Stefan sangat lembut dan mencintainya. Sayangnya rasa cinta ibu itu ternyata tidak mampu bertahan saat Desti dihadapkan dengan kepahitan hidup rumah tangga yang hancur. Rasa cinta Desti kepada Stefan tetap tidak bisa mengubah keputusannya untuk berbuat nekat.
Memikirkan Stefan yang selalu bergonta-ganti pacar dengan cepat. Bahkan tak segan-segan memiliki banyak pacar dalam waktu bersamaan. Pak Hendra merasakan nyeri di kening kepalanya. Hari Sabtu ini di rumah keluarga Suteja akan ada acara pesta. Papa ada janji lain yang tidak bisa dibatalkan. Kamu pergi ke sana untuk gantiin papa. Stefan yang sering mendengarkan trik perjodohan kuno ayahnya itu mengangkat satu sisi alisnya dan berkata sinis. Pak Suteja benar-benar punya nyali, tidak takut kalau anak ceweknya cuma dibuat mainan. Mendengar kata-kata sinis putranya, Pak Hendra berkata dengan nada memohon. Stefan, kamu sudah dewasa. Cari pacar yang serius. Cari wanita yang pantas untuk dinikahi. Jangan buat papa khawatir. Stefan menatap tajam mata ayahnya dan tertawa. Papa, simpan kata-kata munafik itu. Pacaran serius. Ini juga contoh dari papa. Biar sudah nikah, masih juga main cewek di luaran. Nah, cukup dengan wanita yang di luar, ini yang di rumah juga papa makan. Dengan nada yang semakin mengejek, Stefan melanjutkan. Wanita yang pantas. Papa nggak sadar. Siapa yang papa nikahi sekarang? Memang sih semua cewek akan kelihatan sama di ranjang kalau kamar dibuat gelap. Stefan, kamu. Pak Hendra berdiri dan menudingkan telunjuknya ke arah Stefan dengan sangat marah. Tubuhnya gemetar karena amarah yang memuncak. Tetapi Stefan dengan tenang berjalan ke arah pintu luar. Sebelum keluar, Stefan berkata lagi dengan sinis. Jangan marah-marah, Pak. Nanti jantungan. Gak akan ada yang khawatir. Malah mungkin istri papa itu akan lebih senang. Kalau papa... Hehehe. Stefan tidak mengakhiri kata-katanya itu dan hanya tertawa mengejek. Pak Hendra terduduk lemas di sofa untuk waktu yang lama. Kenapa sikap Stefan jadi seperti ini? Apa ini salahku? Apa salahnya kalau aku ingin bahagia? Apa aku tidak boleh menikah lagi? Dia tidak punya hak untuk melarang. Sebagai anak, sudah seharusnya kalau Stefan mengikuti kemauanku. Kalau dia anak berbakti, dia tidak akan menolak Mirna. Ini semua salah ayah Desti. Pasti dia yang mengadu domba. Pasti dia mengatakan hal-hal jelek tentangku pada Stefan. Dalam hatinya, Pak Hendra menyumpahi kakek Stefan yang sudah meninggal itu. Setelah beberapa saat, Mirna yang keluar dari kamar tidur mereka datang menghampirinya. Pak Hendra menoleh untuk melihat istrinya yang masih berdandan seksi di usia 50-an. Setelah bertahun-tahun, Mirna masih memiliki pesona yang unik. Dalam pandangan Pak Hendra, Mirna adalah wanita yang patuh. Seorang ibu yang terlihat lembut. Meski demikian, Stefan yang tetap membenci Mirna bahkan tidak mau memberi kesopanan terdasar untuknya. Pak Hendra memeluk bahu istrinya dan menepuk-nepuk tangannya dengan perlahan. Kata-kata Stefan tadi
Jangan dimasukkan ke hati ya Mir. Mirna menggelengkan kepala dengan lembut dan berkata dengan nada sedih. Sudah kutahan-tahan lebih dari 20 tahun, belum juga ada perubahan. Sekarang Mir sudah tidak apa-apa. Tapi Mir takut untuk masa depan. Mirna menarik jeda sesaat dan melirik reaksi Pak Hendra ketika dia mengatakan ini. Ini bukan untuk Mir sendiri, tapi untuk Vanessa, putri kita. Pak Hendra mengerutkan kening dan berkata, "Kenapa kamu mengkhawatirkan Vanessa? Kamu tahu kan kalau Stefan sangat menyayanginya." Mirna berkata lagi dengan suara lembut yang terdengar resah. Tapi di dalam hati rasanya masih kurang tenang saja. Mir masih khawatir kalau rasa benci Stefan pada Mir suatu saat nanti akan merembet ke Vanessa. Pak Hendra menyipitkan matanya dan menatap Mirna dengan tajam. "Jadi apa yang kamu mau?" Mirna mengedipkan mata dengan raut yang dibuat polos, lalu berbicara dengan nada pelan membujuk. "Bukan apa-apa, Mir hanya berpikir saja. Kalau mungkin kamu mau memberi jaminan yang lebih untuk Vanessa." Tanpa mengatakan apa-apa, Pak Hendra menatap tajam wajah Mirna yang seakan polos itu. Dalam hati dia tersenyum sinis. Sebenarnya, dia sudah bisa menebak apa yang saat itu ada di dalam pikiran Mirna. Seseorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri tidak akan pernah menyadari kesalahan yang dibuatnya. Saat sesuatu tidak berjalan sesuai yang diinginkan, itu adalah kesalahan orang lain. Mereka tidak pernah menyadari apa yang mereka tanam, itulah yang akan mereka panen. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan